Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la qala wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang berbahagia, terimalah salam kami, motivasi Suaryo. Salam perubahan dari biasa menjadi luar biasa. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang luar biasa, diakui oleh diri sendiri terutama, dan diakui oleh orang lain sebagai orang yang memberikan inspirasi selalu, memberikan motivasi, dan mendorong semangat bagi sesama. Bukan sebaliknya malah ngendor-ngendori semangat orang lain, bukan menjadi orang yang suka membuat orang lain pesimis. Hidup harus menebar semangat di tengah sesama, di tengah orang lain, supaya ketika kita datang mereka merasa senang, kalau kita tidak datang mereka menunggu kita. Tetapi kalau kita suka membuat orang lain gembos, maka ketika kita datang orang lain sedih, ketika kita tidak datang orang lain senang. Jadilah pribadi yang menggenapkan ketika hadir dan mengganjilkan ketika kita absen. Jangan sebaliknya menjadi orang yang mengganjilkan ketika kita hadir dan menggenapkan ketika kita tidak hadir di tempat itu. Saudara-saudara sekalian, saya dalam kesempatan ini ingin mengajak kepada saudara-saudara semua yang sedang berproses menuju kesempurnaan hidup ini. Tema kita adalah ketika kita diremehkan orang lain. Tentu kita pernah merasakan bahwa diri kita diremehkan, dianggap sepele oleh orang lain. Tidak masalah, berarti mereka perhatian kepada kita. Berarti mereka memperhatikan sisi lain dari kehidupan kita ini. Mungkin ada yang melihat sisi positifnya, kelebihannya saja, tapi ada sebagian yang lain yang melihat dari kekurangan dan negatifnya. Maka ketika kita diremehkan orang lain, sekali-kali nyatakan kepada mereka perasaan tidak nyamannya dianggap dengan sisi negatifnya itu. Tapi cara menyampaikannya dengan cara yang tidak menyinggung perasaan. Misalnya, tolong dong saya diberikan masukan yang baik-baik. Jangan saya dibully, jangan saya dicemooh, jangan saya diremehkan di depan orang lain. Itu tidak nyaman bagi perasaan saya. Sampaikan apa adanya, insya Allah orang lain akan memahami terhadap perasaan kita itu. Jadi ketika kita diremehkan orang lain mungkin tidak merasa bahwa kita sedang tidak nyaman. Katakan kepada mereka bahwa ketika kita diremehkan itu sedang merasakan sesuatu yang tidak nyaman di perasaan kita. Sama halnya ketika kita meremehkan orang lain misalnya, maka orang yang akan meremehkan kita akan menyadari bahwa sikapnya itu tidak cocok dengan diri kita yang sedang mengalami bully atau diremehkan itu. Pada sisi yang lain, kita harus juga segera mengevaluasi diri kita. Kenapa orang lain melihat kita, meremehkan kita, menganggap kita ini tidak ada apa-apanya di mata mereka? Ya, hal itu jadikan sebagai bahan evaluasi. Mungkin memang itu kenyataannya begitu. Kalau memang kenyataannya begitu, tidak ada hal-hal yang baik pada diri kita, atau tidak ada yang positif pada diri kita, segera tinggalkan kebiasaan itu, minta saran kepada sesama, tolong saya diberikan nasihat bagaimana seharusnya saya melangkah di tengah hidup ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa kita akan move on, kita akan bangkit, carilah orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih senior, lebih banyak makan garam kehidupan, tanya dan minta nasihat kepada mereka, bagaimana sebaiknya hidup saya ini, supaya kehadiran saya ini membawa dampak positif buat lingkungan, buat orang lain. Tanya secara detail apa yang semestinya dilakukan. Karena setiap orang punya pengalaman masing-masing, setiap orang punya jam terbang masing-masing. Mereka yang lebih pengalaman, kita minta ilmunya, pengalamannya, supaya kita tidak diremehkan lagi oleh orang lain. Ini yang ketiga, tanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Yang keempat,
Biasakan kita menganggap bahwa setiap penilaian orang lain ada manfaatnya buat diri kita. Kalau kita menganggap orang lain itu punya manfaat buat kita, penilaian apapun yang dilakukan, maka kita tidak gampang bersedih. Kita justru berterima kasih atas penilaian itu, atas koreksi itu, sehingga dengan koreksi itu kita akan menjadikan lebih wise, lebih bijaksana melihat diri sendiri, tidak hanya menyatakan bahwa dirinya sempurna, sementara orang lain tidak punya kelebihan apa-apa. Justru sebaliknya, orang lainlah yang lebih sempurna, sementara kita berproses, belajar, mencari jati diri, dan pada saatnya kita akan menemukan kebenaran sejati yang seharusnya kita lakukan di tengah hidup ini. Tahapan berikutnya, saudara-saudara sekalian, ketika kita sudah mulai diremehkan orang, pelan tapi pasti kita melangkah menuju hal-hal yang lebih baik lagi dalam hidup ini. Itulah sisi positifnya, ketika kita dikoreksi orang lain, ambil manfaatnya. Orang yang suka mengambil manfaat dari koreksi orang lain itu, dia akan mendapatkan pengalaman yang paling berharga. Banyak orang sukses itu berangkatnya dari caci maki orang, sehingga dia lebih hati-hati, dia lebih tahu diri, dan kemudian dia punya perencanaan yang jauh lebih matang lagi menghadapi masa depannya, dan dia melangkah pelan tapi pasti menuju kepada hal-hal yang dikehendaki oleh masukan-masukan dari orang lain itu. Dan inilah yang menyebabkan kita menjadi matang di tengah kehidupan. Banyak orang yang kemudian down ketika dikoreksi orang, ketika dikritik orang, dia surut, kemudian dia jatuh mentalnya, kemudian dia tidak mampu lagi bangkit dari rasa mindernya itu. Ini kebalik, kalau kita kepingin bisa berkembang dengan baik, ketika kita dikoreksi orang lain, surut sebentar, merenunglah dalam-dalam, kemudian pikirkan apa sebenarnya sisi positif yang bisa diambil, segeralah diambil, berubahlah diri kita menuju kesempurnaan hidup. Insya Allah dengan cara itu kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih sukses, jauh lebih dahsyat lagi menghadapi masa depan ini, tidak ragu-ragu. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, biasakan kita bersandar kepada satu kekuatan hebat di dunia ini. Bersandarlah kepada pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita punya sandaran yang sangat kokoh, sandaran yang sangat kuat, sehingga dengan bersandar ke situ, semua problem kehidupan ini akan teratasi dengan baik. Insya Allah kita akan diberikan jalan keluar yang terbaik. Sering kita dengar ayatnya itu, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliyahum tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Orang yang beriman itu sandaran hidupnya adalah Allah, sandaran hidupnya Allah. Kalau sandaran hidupnya Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada orang itu dari kehidupan yang penuh masalah, kehidupan yang penuh problem, kehidupan yang carut marut kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya pertolongan Allah, penuh dengan solusi yang baik, penuh dengan penyelesaian yang terbaik. Maka bersandarlah kepada pemilik kehidupan ini, kita akan dituntun menuju keberhasilan yang luar biasa. Kalau tidak percaya, yakinlah dengan apa yang dinyatakan oleh Allah sendiri dalam ayat tadi, bahwa orang beriman itu sandaran hidupnya bukan siapa-siapa ya. Yang sandaran hidupnya adalah hanya Allah, dan Allah lah yang akan memberikan tuntunan terbaiknya buat hambanya. Dan kita yakin seyakin-yakinnya akan hal itu, sehingga apapun cemoohan, apapun cacian orang, apapun sikap orang, diremehkan atau tidak, kita tetap menganggap itu bagian dari warna-warni kehidupan. Tapi yang menentukan ke depan adalah pertolongan Allah, sehingga kita akan menjadi pribadi yang luar biasa kalau kita mantap hati akan pertolongan itu dan mohon kepadanya supaya kita diberikan jalan yang terbaik dalam hidup ini. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, kalau kita kepingin menjadi orang yang bangkit dari cemoohan, dari kritikan, dari hal-hal yang sudah menyepelekan kita, pelan tapi pasti diam, merenung, menyimpulkan, kemudian bangkit pelan-pelan, evaluasi diri, kemudian bangkit lagi, terus sempurnakan, bangkit lagi,
lakukan dengan penuh sungguh-sungguh, bangkit lagi, begitu seterusnya, maka diri kita akan menjadi orang yang mengambil pelajaran berharga dari kenyataan yang kita anggap pahit, tetapi sebenarnya akan indah pada saatnya, akan indah pada waktunya. Itulah kehidupan, romantikanya memang menarik, fluktuatif, kadang-kadang naik turun, dan ketika kita turun jangan sampai terlalu jatuh ke bawah, segera bangkit pelan-pelan, kemudian kita menuju kepada puncak sukses, dan di situ kita akan merasakan betapa evaluasi yang lalu, kritikan orang itu memicu kita untuk terus melangkah menuju prestasi yang luar biasa dengan langkah yang mantap, dan kita yakin seyakin-yakinnya bahwa potensi diri kita bisa dikembangkan dengan baik. Mohon kepada Allah supaya kita ditolong dengan sebaik-baik pertolongan, dan kita bersandar hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita bareng yakin, kemudian move on, sukses insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.